Selamat datang, saya sampaikan pada sidang tugas akhir saya. Perkenalkan, nama saya Madut Marpaung, yang saya hormati Ibu Fitriani Tuparono Silalahi, selaku dosen pembimbing, yang saya hormati Bapak Hari Sutanto Saragi, dan Bapak Christopher Janmar Saputra Sinaga, selaku dosen penguji. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yaitu optimalisasi produksi ikan tuna sarung untuk memaksimalkan keuntungan produksi di UD Pertanian Dia Ramos dengan menggunakan metode linear programming. Hal yang melatar belakangi penelitian ini ialah Indonesia memiliki banyak kebudayaan dan salah satunya adalah Provinsi Sumatera Utara seperti rumah adat, pakaian adat, tarian adat, senjata tradisional, suku, lagu daerah, dan bahasa daerah. Kabupaten Toba Samosir merupakan salah satu kabupaten yang memiliki budaya-budaya tersebut, salah satunya adalah pakaian adat. Berdasarkan SK Bupati Toba Samosir nomor 727 tahun 2016 menyatakan bahwa terdapat 6 jenis produk unggulan daerah diantaranya adalah bubuk kopi, tenun ulus, tenun sarung, tenun songket, tenun bakal baju, dan alun jalan paritian. Sarung tenun Balige merupakan hasil karya kreativitas penduduk Balige yang baik untuk dikembangkan lagi dan merupakan satu-satunya daerah industri penghasil bandar Balige atau sarung tenun Balige. Salah satu usaha yang memproduksi sarung tenun Balige adalah UD Pertanian Dia Ramos yang berlokasi di Jalan Tarutung nomor 53 Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Tubasa, Sumatera Utara, dan memasarkan produknya di daerah Sumatera Utara seperti Medan dan Seribu Dolo. UD Pertanian Dia Ramos dapat memproduksi sarung tenun sebanyak 2 goni hingga 5 goni per minggu. Dalam satu goni terdapat 10 kodi dan dalam satu kodi terdapat 20 lembar sarung tenun. Sehingga UD Pertanian Dia Ramos dapat memproduksi 650 hingga 1000 lembar sarung tenun per minggu. Namun, berdasarkan wawancara yang saya lakukan pada Selasa 9 Januari 2021 kepada pemilik usaha yaitu Ibu Epi Tambunan, produksi UD Pertanian Dia Ramos dinilai masih belum optimal dan masih terdapat kendala dalam pola produksi sarung tenun di UD Pertanian Dia Ramos. Di antaranya seperti bahan baku yang digunakan yaitu benang katun 20S merupakan jenis benang yang paling cocok dengan mesin yang dioperasikan, tergolong cukup mahal, sehingga penggunaan bahan baku ini baik untuk dioptimalkan dalam produksi ikan tenun sarung. Selanjutnya, pada bidang mesin, mesin tenun merupakan salah satu mesin yang paling sering dioperasikan dalam proses produksi sarung tenun di UD Pertanian Dia Ramos. Mesin tenun juga sering mengalami kendala dalam proses operasinya yang diakibatkan oleh bahan baku yang tidak tersedia, tenaga kerja yang berhalangan untuk bekerja, dan juga kerusakan pada mesin tenun sehingga menyebabkan beberapa mesin yang tidak beroperasi mempengaruhi jumlah sarung yang diproduksi. Oleh sebab itu, mesin tenun baik untuk dioptimalkan lagi dari segi waktu dan biaya yang dipakai untuk mesin tenun. Selanjutnya, pada tenaga kerja, masih dibutuhkan pengoptimalan waktu tenaga kerja yang akan mengoperasikan setiap tahap produksi sarung tenun, dikarenakan terdapat beberapa tahapan pada proses produksi di UD Pertanian Dia Ramos yang dikerjakan oleh tenaga kerja yang sama, seperti tahapan penghirangan, pencucian benang, dan tahap lainnya. Selain itu, tenaga kerja yang berhalangan akan mempengaruhi proses produksi UD Pertanian Dia Ramos, sehingga segi tenaga kerja baik untuk dioptimalkan kembali. Selanjutnya, pada produksi sarung tenun di UD Pertanian Dia Ramos masih menggunakan cara manual dalam menentukan jumlah sarung tenun yang akan diproduksi, sehingga terkadang ditemui permasalahan jumlah permintaan yang tidak sesuai dengan jumlah stok yang tersedia di UD Pertanian Dia Ramos. Maka dari keadaan tersebut dapat diketahui bahwa pola produksi di UD Pertanian Dia Ramos belum cukup baik. Persoalan tersebut dapat dicari solusinya dengan menggunakan program linear dengan bantuan software Lingo yang akan menghasilkan modul matematis yang tepat untuk membantu dalam mengoptimalkan keuntungan produksi di UD Pertanian Dia Ramos. Dan yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, membuat model matematis yang membantu mengoptimalkan produksi ikan tenun sarung di UD Pertanian Dia Ramos. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan produksi ikan tenun sarung di UD Pertanian Dia Ramos. Dan yang ketiga, memberikan saran perbaikan kepada pelaku usaha UD Pertanian Dia Ramos terhadap faktor yang mempengaruhi produksi ikan tenun sarung. Kemudian metode penelitian yaitu yang pertama, mulai, kemudian identifikasi masalah berupa wawancara dan observasi, dan yang saya peroleh yaitu bahwa keuntungan produksi UD Pertanian Dia Ramos masih dapat dioptimalkan dikarenakan beberapa kendala pada faktor yang mempengaruhi proses produksi. Kemudian, maksud dan tujuan penelitian untuk memaksimalkan keuntungan UD Pertanian Dia Ramos menggunakan metode linear programming dengan bantuan software Lingo. Kemudian melakukan studi pendahuluan tentang bagaimana proses produksi sarung tenun UD Pertanian Dia Ramos, dan juga studi literatur untuk memahami metode linear programming dan faktor yang mempengaruhi proses produksi. Selanjutnya, pengumpulan data yaitu data produksi sarung tenun, data jam kerja tenaga kerja, data waktu pengoperasian mesin tenun, data penggunaan bahan baku benang 20S, data permintaan sarung tenun, data biaya bahan baku, biaya mesin tenun, data biaya gaji tenaga kerja di UD Pertanian Dia Ramos. Tujuan dari pengumpulan data tersebut adalah untuk membuat fungsi tujuan dan fungsi kendala pada penelitian. Kemudian, pengolahan data dan analisis data. Data yang diolah menggunakan software Lingo untuk mengetahui jumlah keuntungan yang optimal dan jumlah variabel yang mengoptimalkan keuntungan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran, dan selesai. Kemudian gambaran umum. Berikut adalah jenis sarung yang diproduksi di UD Pertanian Dia Ramos, yaitu sarung tenun corak kecil, corak sela, corak besar, corak liris, dan corak hujan. Kemudian, berikut adalah proses produksi di UD Pertanian Dia Ramos. Benang katun akan dihirang, yaitu proses di mana benang yang akan diubah bentuknya menjadi bentuk hirang dan gulungan menggunakan mesin hirang. Setelah benang diubah dalam bentuk gulungan, akan dilakukan tahap selanjutnya, tahap pencucian benang. Selanjutnya, benang akan diperas untuk mempermudah pengecatan pada benang. Setelah melakukan tahap pengecatan pada benang, akan direndam dengan tepung kanji, dan selanjutnya benang akan dikukus. Selanjutnya, benang akan dikering. Benang yang kering dalam bentuk gulungan akan memasuki tahap pengelosan. Selanjutnya, untuk membuat corak pada kain tenun sarung, benang kelosan akan memasuki tahap pengungsian.
Selanjutnya, benang gulungan hasil mesin kelos dan hasil mesin lusi akan ditenun. Terdapat 12 mesin tenun yang dioperasikan di UD Pertiwi Ramos. Maka kain panjang hasil tenun akan dipotong berdasarkan ukuran yang telah ditentukan. Kain tenun akan dijahit untuk merapikan bagian yang dipotong. Selanjutnya, kain tenun yang telah dijahit akan dipres sebelum memasuki tahap pengemasan. Kemudian pengumpulan data. Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa jumlah sarung yang dioperasikan UD Pertiwi Ramos pada tahun 2020 untuk semua jenis corak. Kemudian berikut adalah tabel jam kerja tenaga kerja di UD Pertiwi Ramos dalam memproduksi sarung tenun pada tahun 2020. Kemudian berikut adalah data waktu pengoperasian mesin tenun yang dipakai untuk menenun benang dalam memproduksi masing-masing sarung tenun. Dan berikut adalah lanjutan data penggunaan mesin tenun. Kemudian berikut adalah data penggunaan bahan baku benang 20S. Kemudian berikut adalah data permintaan sarung tenun di UD Pertiwi Ramos untuk masing-masing corak. Selanjutnya, data biaya gaji tenaga kerja, di mana gaji tenaga kerja di UD Pertiwi Ramos terbagi menjadi dua bagian, yaitu biaya gaji tetap dan biaya gaji tidak tetap. Untuk biaya gaji tidak tetap, yaitu gaji penenun yang ditentukan berdasarkan jumlah tenun sarung yang didapat, yaitu sebesar Rp3.500 per unit sarung. Sementara untuk gaji tetap dapat dilihat pada tabel berikut. Maka setelah melakukan wawancara dan observasi, didapatlah kumpulan data gaji tenaga kerja sebagai berikut. Kemudian berikut merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi bahan baku benang 20S selama tahun 2020. Kemudian berikut merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan mesin tenun berdasarkan pemakaian listrik. Maka didapatlah data pada tabel berikut. Dan berikut merupakan lanjutan dari biaya penggunaan mesin tenun. Maka setelah melakukan pengumpulan data, kemudian melakukan formulasi pemodelan penelitian dengan menentukan variabel keputusan, di mana X1 adalah sarung tenun corak kecil, X2 adalah sarung tenun corak sela, X3 adalah sarung tenun corak besar, X4 adalah sarung tenun corak iris, dan X5 adalah sarung tenun corak hujan. Dan jenis variabel merupakan variabel jenis integer dengan satuan yaitu sarung. Dan notasi matematika yang akan digunakan pada penelitian ini dibuatkan pada tabel berikut. Selanjutnya, menentukan fungsi tujuan. Secara umum, fungsi tujuan dapat dilihat sebagai berikut. Pada penelitian ini terdapat 5 variabel, sehingga fungsi tujuannya adalah sebagai berikut. Dengan rumus C, atau pendapatan produksi adalah harga jual satu unit produk dikurang dengan total biaya produksi untuk satu unit produk. Berdasarkan perhitungan, didapatlah biaya tenaga kerja untuk memproduksi satu unit X1 sebesar Rp9.669, biaya bahan baku sebesar Rp11.967, biaya mesin sebesar Rp2.397, maka C1 yang didapat yaitu sebesar Rp8.500 per bulan. Dan untuk pendapatan produksi C2 yang didapat yaitu sebesar Rp7.376 per bulan. Dan untuk pendapatan produksi C3 didapat yaitu Rp6.174 per bulan. Dengan rumus yang sama untuk menentukan pendapatan produksi C4, maka C4 yang dapat yaitu sebesar Rp8.145 per bulan. Dan untuk pendapatan produksi C5 yang dapat yaitu sebesar Rp6.906 per bulan. Maka setelah menentukan C1 hingga C5, didapatlah fungsi tujuan untuk memaksimalkan keuntungan sebagai berikut. Selanjutnya, menentukan fungsi kendala. Secara umum, fungsi kendala dapat dilihat sebagai berikut. Namun, dikarenakan terdapat 5 variabel, maka fungsi kendala dibuat sebagai berikut, di mana A11 merupakan sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi variabel pertama yaitu X1, hingga A15 merupakan sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi variabel kelima yaitu X5. Terdapat beberapa fungsi kendala pada penelitian ini, yaitu yang pertama yaitu fungsi kendala jam kerja mesin tenun. Rumus penentuan jam kerja mesin tenun untuk masing-masing corak sama, yaitu rata-rata jam kerja mesin tenun dibagi dengan rata-rata produksi. Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut, maka hasil yang dapat dibuat ke dalam fungsi kendala jam kerja mesin tenun sebagai berikut. Kemudian fungsi kendala yang kedua yaitu fungsi kendala jam kerja tenaga kerja. Rumus penentuan jam kerja tenaga kerja untuk masing-masing corak sama, yaitu rata-rata jam kerja tenaga kerja dibagi dengan rata-rata produksi. Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut, maka hasilnya dapat dibuat ke dalam fungsi kendala jam kerja tenaga kerja sebagai berikut. Kemudian fungsi kendala yang ketiga yaitu fungsi kendala bahan baku. Rumus penentuan bahan baku untuk masing-masing corak sama, yaitu rata-rata bahan baku benang 20S dibagi dengan rata-rata produksi. Maka berdasarkan perhitungan tersebut, didapatlah fungsi kendala pada penggunaan bahan baku UD Pertiwi Ramos sebagai berikut. Maka setelah menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala tersebut, selanjutnya menentukan keuntungan sebelum dilakukannya optimalisasi dengan cara menotalkan hasil perkalian pendapatan produksi dengan rata-rata produksi untuk masing-masing corak. Dengan asumsi bahwa UD Pertiwi Ramos mengabaikan stock out cost, maka didapat keuntungan sebelum optimalisasi ialah sebesar Rp16.552.269 per bulan. Selanjutnya melakukan keuntungan setelah optimalisasi dengan menggunakan metode linear programming dan bantuan software Linggo, di mana terdapat 6 skenario atau percobaan yang saya lakukan. Skenario yang pertama, saya menggunakan constraint dengan data rata-rata produksi di UD Pertiwi Ramos pada tahun 2020 untuk mencapai keuntungan maksimum. Skenario yang kedua, saya menggunakan constraint dengan data produksi paling rendah UD Pertiwi Ramos pada tahun 2020 untuk mencapai keuntungan maksimum. Skenario yang ketiga, saya menggunakan constraint dengan data produksi paling tinggi UD Pertiwi Ramos pada tahun 2020 untuk mencapai keuntungan maksimum. Skenario yang keempat, saya menggunakan constraint dengan data rata-rata permintaan UD Pertiwi Ramos pada tahun 2020 untuk mencapai keuntungan maksimum. Skenario yang kelima, saya menggunakan constraint dengan data
permintaan paling rendah UD Portfolio Ramos pada tahun 2020 untuk mencapai keuntungan maksimum. Skenario yang keenam, saya menggunakan constraint dengan data permintaan paling tinggi UD Portfolio Ramos pada tahun 2020 untuk mencapai keuntungan yang maksimum. Kemudian, analisis menggunakan Linggo dengan cara memasukkan fungsi tujuan dan fungsi kendala, dan kemudian klik solve pada Linggo. Maka didapat hasil pada skenario yang pertama menunjukkan keuntungan yang dapat oleh UD Portfolio Ramos dari penjualan kelima jenis sarung yaitu sebesar Rp16.550.000 per bulan. Sehingga selisih keuntungan yang dapat antara sebelum dilakukan optimalisasi dan setelah dilakukan optimalisasi adalah sebesar Rp25.151. Selanjutnya, skenario yang kedua dilakukan dengan cara yang sama, maka didapat hasil yang menunjukkan keuntungan yang dapat oleh UD Portfolio Ramos dari penjualan kelima jenis sarung yaitu sebesar Rp18.751.180 per bulan, sehingga selisih keuntungan adalah sebesar Rp2.225.911. Selanjutnya, skenario yang ketiga dilakukan dengan cara yang sama, maka didapat hasil yang invisible atau tidak dapat dilakukan pengoptimalan. Selanjutnya, skenario yang keempat dilakukan dengan cara yang sama, maka didapat hasil yang invisible atau tidak dapat dilakukan pengoptimalan. Selanjutnya, skenario yang kelima dilakukan dengan cara yang sama, maka didapat hasil yang menunjukkan keuntungan yang dapat oleh UD Portfolio Ramos berdasarkan data yang dapat diketahui bahwa keuntungan total dari penjualan kelima jenis sarung yaitu sebesar Rp17.519.170 per bulan, sehingga selisih keuntungan sebelum dan sesudah dilakukan optimalisasi adalah sebesar Rp993.901. Selanjutnya, dilakukan perbandingan dari skenario yang visible atau dapat dilakukan pengoptimalan seperti skenario pertama, skenario kedua, dan skenario kelima. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka perusahaan dapat mencoba model pada skenario kedua yang menunjukkan keuntungan dengan selisih terbesar yaitu Rp2.225.911. Dan juga variabel yang dihasilkan menunjukkan bahwa variabel pertama dapat dimaksimalkan produksinya dengan memproduksi X1 sebesar 1.299 sarung, X2 sebesar 320 sarung, X3 sebesar 280 sarung, X4 sebesar 335 sarung, dan X5 sebesar 184 sarung, dan keuntungan yang dapat perusahaan setelah dilakukan optimalisasi adalah sebesar Rp18.751.180. Kemudian, rekomendasi perbaikan pada UD Portfolio Ramos. Yang pertama, rekomendasi terhadap mesin tenun. Sebaiknya UD Portfolio Ramos mempertahankan jumlah mesin tenun yang dioperasikan. Apabila UD Portfolio Ramos melakukan penggantian mesin tenun dengan mesin yang baru, maka akan membutuhkan biaya yang besar. Dengan mencoba menggunakan hasil penelitian untuk memproduksi masing-masing variabel yaitu X1 hingga X5 dengan jumlah yang sudah didapat, maka kebutuhan jam operasi mesin tenun untuk produksi tersebut masih berada di bawah angka ketersediaan jam operasi mesin tenun. Yang kedua, rekomendasi terhadap bahan baku benang katun 20S. Benang katun 20S adalah jenis benang yang paling sesuai dengan keadaan mesin yang dioperasikan saat ini di UD Portfolio Ramos. Apabila UD Portfolio Ramos mencoba menggunakan hasil penelitian untuk memproduksi masing-masing variabel, yaitu X1 hingga X5, dengan jumlah yang sudah ditentukan, maka kebutuhan bahan baku benang katun untuk produksi tersebut masih berada di bawah angka ketersediaan bahan baku benang katun 20S. Kemampuan UD Portfolio Ramos menyediakan benang katun 20S adalah sebesar 900 kg benang katun. Sementara kebutuhan akan benang katun untuk jumlah produksi yang dihasilkan penelitian adalah sebesar 890 kg benang katun 20S. UD Portfolio Ramos dapat memaksimalkan penggunaan bahan baku benang katun 20S dengan menentukan pemesanan yang tepat. Dan yang ketiga adalah rekomendasi terhadap tenaga kerja. Diketahui bahwa jam kerja tenaga kerja di UD Portfolio Ramos adalah pada pukul 7.30 WIB hingga pukul 12 WIB, dan dilanjutkan pada pukul 13 WIB hingga pukul 18 WIB. Kemampuan ketersediaan jam kerja tenaga kerja UD Portfolio Ramos adalah sebesar 285.000 menit. Dengan menggunakan hasil penelitian dalam memproduksi sarung, maka kebutuhan jam kerja tenaga kerja yang dibutuhkan untuk jumlah produksi yang telah ditentukan adalah sebesar 222.634 menit. Maka UD Portfolio Ramos dapat melakukan penambahan jumlah tenaga kerja dan dapat melakukan sistem kerja shift yang memungkinkan pekerja dapat bekerja secara bergantian dengan aturan kerja yang telah ditetapkan. Kemudian, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Optimalisasi produksi sarung tenun UD Portfolio Ramos dengan menganalisis data produksi sarung tenun, data jam kerja mesin tenun, penggunaan bahan baku benang katun 20S, permintaan sarung tenun, data biaya gaji tenaga kerja, data biaya mesin tenun, data biaya penggunaan bahan baku benang katun 20S untuk corak kecil, corak selat, corak besar, corak liris, dan corak hujan yang diproduksi oleh UD Portfolio Ramos pada tahun 2020 dengan melakukan 6 skenario. Dari ke-6 skenario tersebut, didapat hasil untuk skenario ketiga dengan data produksi sarung paling tinggi, skenario keempat dengan rata-rata permintaan, dan skenario ke-6 dengan data permintaan paling tinggi adalah invisible sehingga tidak dapat untuk dipakai perusahaan. Sementara skenario pertama dengan data rata-rata produksi, skenario kedua dengan data produksi paling rendah, dan skenario kelima dengan permintaan paling rendah, didapat hasil yaitu visible, artinya nilai optimalnya dapat dicari. Maka, berdasarkan perhitungan, dipilih skenario kedua dengan kendala mesin tenun, kendala tenaga kerja, kendala bahan baku benang katun 20S, menggunakan data batasan produksi paling rendah, dengan nilai variabel X1 atau corak kecil sebesar 1.299 sarung, X2 atau corak sela sebesar 320 sarung, X3 atau corak besar sebesar 218 sarung, X4 atau corak liris sebesar 335 sarung, dan X5 atau corak hujan sebesar 184 sarung. Dengan keuntungan maksimal yang dapat adalah sebesar Rp18.751.180, dan selisih keuntungan sebelum dilakukan optimalisasi dengan sesudah dilakukan optimalisasi adalah sebesar Rp2.225.911. Yang kedua, saran.
UD Pertanian Ramos membutuhkan evaluasi yang tepat untuk mengurangi downtime yang terjadi pada mesin tenun, dan apabila UD Pertanian Ramos melakukan penggantian mesin tenun dengan mesin yang baru, maka akan membutuhkan biaya yang besar, sehingga peneliti menyarankan untuk mempertahankan jumlah mesin tenun yang ada dengan membuat evaluasi yang tepat untuk perawatan mesin dengan jumlah produksi sarung yang telah didapat pada hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kebutuhan bahan baku benang katun WS untuk jumlah produksi yang didapat pada penelitian hampir mencapai kemampuan ketersediaan bahan baku benang katun WS. Apabila UD Pertanian Ramos mengganti jenis benang dalam memproduksi sarung, maka akan membutuhkan biaya dan penyesuaian dengan mesin yang dioperasikan saat ini. Oleh karena itu, UD Pertanian Ramos dapat memaksimalkan penggunaan bahan baku benang katun 20S yang tepat untuk memproduksi sarung dengan jumlah yang tepat. UD Pertanian Ramos sebaiknya melakukan penambahan jumlah tenaga kerja dan dapat melakukan sistem kerja shift yang memungkinkan pekerja dapat bekerja secara bergantian dengan aturan kerja yang telah ditetapkan. Sistem ini memberikan kesempatan bagi tenaga kerja untuk melakukan pertukaran apabila ada kendala yang membuat mereka tidak dapat memenuhi jadwal kerja, sehingga kebutuhan tenaga kerja dalam produksi hidup Pertanian Ramos dapat tetap terpenuhi. Demikianlah presentasi sidang tugas akhir saya. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih.